sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang menjadi dasar khotbah kita di perayaan Natal kita malam ini, seperti yang tertulis di cover atau di sampul dari acara kita, terambil dari Amsal pasal pertama ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Tuhan. Untuk yang kesekian kalinya, selamat Natal buat kita semuanya. Shalom. Horas madhita saluhutna. Terima kasih khusus untuk panitia dan anak-anak kami, anak-anak Tuhan yang sudah mungkin beberapa pertemuan atau beberapa minggu ini latihan. Saya ingat mungkin 12 tahun yang lalu saya pernah melatih, tapi waktu itu saya hanya melatih dan berkhotbah di tempat lain. Tetapi bonus malam ini saya diundang untuk melayankan firman Tuhan dan mendapat suguhan musik dan pujian yang indah ini. Tepuk tangan untuk para pemusik dan song leader. Juga untuk seluruh acara ini, baik yang menari atau pujian itu dan kor, khususnya 4 fragmen, 3 dari perjanjian lama dan 1 dari perjanjian baru. Omma pestai, mari sama-sama mengucapkan 2-3 ya. Omma pestai. Dari 7 atau 8 Natal yang saya hadiri, Omma lebih saya pikir sebagai pujian yang terencana di dalam kemampuan yang bahasa Mazmurnya skillful, atau yang sudah dihasilkan dari effort yang menghasilkan joyful tuhita saluhutna. Sahalinai martobat mahita. Jadi gampang dan akan terwujud mungkin kata-kata dari, kebetulan Bapak Rudi adalah abang saya karena mama kami kakak beradik Boru Tauru. Jadi kalau katanya tadi SMA 3 yang di atmosfer berpikirnya orang Tarutung dari dulu itu sudah yang plus sebenarnya. Tapi kalaupun itu tadi katanya dimungkinkan atau 98% tahun 2025 akan menjadi SMA unggulan, saya diului de Batama tangyak tai. Cocok do cara munaun Natal ni parsikola. Do you know what is the meaning of Natal ni parsikola? Yes, mau lihat godang. Dan suguhan-suguhan yang tadi secara teologi persembahan turunan dari pujian dan persembahan itu, in English say praise and worship. Omma nabinahum muda saluhutna. Maka di awal saya katakan mau lihat tema tu merancang acaraon, walau secara kemanusiaan ala ni ulaun ni amang nasian kecap tadi harus dipotong di tengah sebentar, tetapi saya yakin dan percaya di jalo debatado praise and worship tahun saluhutna. Uhilalado atmosfer ni Natal yang sesungguhnya. Kalau ada dikatakan di sini perayaan itu great, jadi membesarkan. Jadi kata perayaan di sini
bukan hanya seperti yang tertulis di sini celebration, bukan. Kalau celebration itu dangadong disi worshipnya and praise-nya, tapi di sini di ujung tadi dari persembahan kita kepada yang lahir di Betlehemi, asa pembelajaran maun amang inang di terakhir itu dari guru-guru campur pegawai Uhud akan murid and alumni kah? Guru-guru doang. Wih doa teh poso-poso tapi kamu bagak jela uli-uli mau lihat teh. Luar biasa. Jadi ternyata yang mengambil peran untuk liturgi itu yang pajojorhon di bahasa Batak guru masude dohot tenaga kependidikan itu luar biasa, dan murid-murid tongdo jago dan lipsing warne itu hanya membantu secara sound unang merpida-pida maikna alani kepada anak-anak kami yang mengambil peran di fragmen itu, tepuk tangan matuhita. Dan yang sangat diuntungkan di sini, tapi sebelumnya, apakah volume mic ini tidak mengakibatkan kenengelan yang sesungguhnya? Cocok. Karena tadi kan di awal agak gogo kalinya ini, betul? Ido alai ima natali, ima euforia ni halakon gogo-gogo ma iatuk sipatan nengel alai sudenai mamuji pasangapon debata yang sudah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu amang inang, kita buatlah terakhir khotbah ini untuk menyimpulkan ataupun untuk menutup, to hold, menghaul atau memeluk seluruh rangkaian persembahan kita ini. Rap memberi persembahan yang terbaik dohita, songon pemberian kado yang 3 orang tadi, yang agak kecil orangnya tapi hadiahnya besar ke Tuhan Yesus ada tadi kan. Kalau jadi SMA dopei masih kelas berapa itu tadi? Semoga tahun depan tambah tinggi dan besarnya, kira-kira begitu. Luar biasa. Untuk mengerti apa yang disebut dengan sign in the light of wisdom, ini sudah di tataran di level kelima sebenarnya dari level keimanan dan pengertian orang Kristen. Level yang pertama tentang wisdom, bahasa Batak wisdom itu bisu. Bahasa Indonesia adalah gabungan atau abang tingkat 1 dari hikmat dan kebijaksanaan. Dari fragmen-fragmen itu mari kita petik satu persatu. Dari mulai awal kejadian di fragmen yang pertama, fragmen penciptaan, bahwa kebijaksanaan, the wisdom of God yang tadi langsung turun ke Taman Eden itu ido nanialoni jolma. Semoga kita mampu tadi mengikuti rangkaian acara itu. Jala hubereng diamua ke guru mauliatema di kedisiplinan Nabi Nemuna tuaka yanakon ni natua-tua ni partepanuli utara Jawa. Gabe bui tertib palakon mengikuti Natalon. Dan ini sesungguhnya yang harus kita simpan to our memory, ingotot tama opat pramenon. Kebijaksanaan yang dimanifestkan, yang dihadirkan oleh Allah yang pertama adalah di Taman Eden, tetapi Hawa yang dibujuk oleh simbolis yang barusan, simbolis yang disebut di sini bahasa aslinya in Yunani diabolos. Itu adalah sang penggoda. Belum tentu dia itu pembunuh. Olodora ukejam akan jahat dari si diabolos yang tadi. Dia hanya menawarkan kepintarannya atau kebijakan ala diabolos, ala simbolisnya tadi itu, tergoda si siapanya, si Maria atau si Hawa. Mau lihat masih konsentrasi jam 8. Sebab aku tadi menikmati 3 jam acara disiplin do parmasukna di bain amang kepala sekolah hok do jam 5.
Jam 5 kurang 15 saya sudah di bawah dan langsung ditelepon oleh amang ini. Nunga di dia amang. Dalam hatiku, si betul-betulnya rupanya ini jam 5. Dan betulnya jam 5. Martopak mahita tuh di sekelilingnya. Karena salah satu indikator dari kata wisdom adalah to disciple, mendisiplinkan. Disciple dari kata Yunani, matetes, murid. Murid itu hita masudei. Murid yang sebenarnya adalah dari mulai 10, 11, 12. Hamuma saluhuna muridih. Lalu kita semuanya amang inang na tua-tua nang amang Dr. Ote ala dong aku do mengajar, Pak Bendri juga rak do kami di kampus. Kita masude the disciple of our God. Kita masude murid ni debata. Kata murid itu sudah dinaikkan sebenarnya dari kata slave. Tetapi karena kelahiran Yesus yang kita sembah dan to celebrate and praise and worship sedarion gebe jagoma au. Ido makana masuklah kita ke fragmen yang kedua. Fragmen yang kedua tentang Sodom dan Gomora. Sekali lagi mau lihat tema di pembelajaran dan model najago tuha Kristenon khususnya tu murid-murid nami masuk kepada Sodom dan Gomora oleh karena ketamakan, kerakusan dan kejahatan manusia. Ketika saya berkata kerakusan, ketamakan manusia, dohok dohita sudah dipaingok di sini. Ingok mah. Sodom dan Gomora yang digambarkan tadi oleh karena kerakusan manusia sahat tu selera kupe terganggu. Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa yang tadi itu. Ibarat kamu teh bulung pisang do anggo baju-baju nasida. Jala sebelum merdosa ngaitor merbaju-baju. Dum merdosa hok baju-bajuna. Tapi karena fragmen gak apa-apalah, itu hanya membantu our image. Ahadwari bayangata memandangi. Alai berek kita medisi. Dung Sodom dan Gomora, apa yang terjadi di situ? Yang diciptakan hanya Adam dan Hawa, tetapi sudah ada di situ tadi di Sodom dan Gomora apa yang terjadi? Khusus laki-laki, coba. Yang anak-anak murid laki-laki coba tunjuk tangan. Turun. Yang ada tadi si Adam. Adong di si Adam. Untuk cewek-cewek, tunjuk tangan yang cewek-cewek, wanita, perempuan. Siapa tadi nama yang diciptakan itu? Yang ceweknya siapa? Ada namanya Hawa. Aduh. Apa dosa yang terbesar di situ? Malaikat yang secara kenyataannya adalah pria yang nampak sudah satabi, walaupun ini Natal hampir disodomi. Apa yang mau kita lihat di situ? Sotung olohamu tergoda oleh jenis kelamin yang lain. Dilarang si dua jambar, 2, 3 ya. Udah. Itu merupakan persoalan anak-anak muda zaman sekarang. Bahwa doho dicipta hod debata, apa di baik koma? No. Ingat, itulah dosa itu sehingga apa yang terjadi di bumi hanguskan. Udah? Itu dari fragmen yang kedua. Buat apa itu diulang-ulang amang? Yakin dan percayalah Tuhan dalam kehendak bebasnya, free will yang dikasih Tuhan kepada kita masing-masing. Kita diberi kebebasan untuk memilih yang putih, yang merah, yang abu-abu. Sudema na adongi dipelangi. Ingat kita. Alanido diingat tutuhita. Seandainya Tuhan mengizinkan SMA 3 ada asramanya. Tanya kok kamu mah suatu ngadong selain jenis kelamin pria dan wanita yang menginap dan tinggal di situ. Menegai aka masa depan ini bangso. Ingat. Itu tadi dari fragmen kedua. Maka saya sangat berbahagia dengan suguhan dan rangkaian ini membantu au laho macam honon secara komplit dohot holistik isi sudena. Masuk ma yang ketiga, fragmen ketiga
di dia do akka peserta prahmen berfoto-foto do di pudi manang namulat itu so. Dia mah prahmen ketiga tunjuk tangan. Oke, silakan turun. Mang Wiyati juga. Prahmen ketiga tentang apa? Daniel di Oke, sebelum masuk ke Daniel di dua singa tentang Silot yang tadi itu seolah-olah di situ kolan Silot dan keluarganya do berwisdom. Sebelum kata wisdom dalam Amsal 1 ayat 7 ada nanti klausa pertama atau frase pertama takut akan Tuhan. Kolan Silot do keluarganya do itu pun nyonyanya pasangannya gabe buhado. Batu sira alani mata hepengon. Mata hepengon itu. Kontrakanku itu gimana itu? Sudah kena itu diberi mata budi. Nang petuhamu akka guru-guru. Do pasanganna unang dong na mata hepengon. Sotung gabe songon istri di Silut. Pengon tamu di Natalon. Ingat kita. Saya senang dan bahagia tu pengakuan ni amang kepala sekolah nak kaning. Dak kolat tuhita tuhamu bidok katai. Begitu juga dengan kepala sekolah. Apa olak laki do kepala sekolah. Seandainya selama ini kurang memotivasi, bla 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 bla. Semoga bertobat setelah Natal. Jadi kalau kamu dipaingot, martobat maita do kepala sekolah. Oke. Jadi kuulangi, ingat tamu sudah keluarga besar dalam arti keluarga close family. Ni akka guru molo istri doson suamina ingat tamu siloti. Tuhanlah yang mengaturnya rangkaian ini semuanya. Manang marhiti ITIP, ICP, di Leon, acara ucaduhutna, alai argado on, asa mampuan nok kita sampai kepada sign in the light of wisdom. Ni debata. Asa mampuan nok kita disida. Masuk yang ketiga, Daniel di Gua Singa. Ini diambil dari Daniel pasal yang ke-7. Boha manakaning si Daniel, ingat, walaupun nanti manifest atau penampakan pewujudan dari kebijakan Allah adalah di Yesus Natubuido. Tetapi sebelumnya sudah ada pertanda di kitab Daniel, si Daniel songon halak Israel. Kata orang Israel di sini adalah mirip dengan kita di sini. Orang SMA 3 yang notabene adalah orang-orang Tapanuli Utara atau akadongan niba nasa suku na asing naung doho di son nuaing ikon songo si Daniel itu hita. Daniel mampu menjadi setingkat perdana menteri oleh karena Amsal 1 ayat 7 dia takut kepada Allah. Nanti kita terangkan boleh bosan tapi kamu the meaning of takut akan Allah. Dakama jadi ima si Daniel tong taingot aka adik aka yanakon ni terpertertungon wain. Naung didisiplin songon hiaddo si Daniel di kerajaan Jerobeam tolu raja nadia dobi ibana songo kamu maibana. 4 orang dipilih dari jajahan songo kamu maibana. Dia itu dimasukkan ke sekolah plusnya kerajaan 4 orang. Yaitulah si Daniel. Kemudian ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh karena keyakinannya. Oleh karena mulailah kita menyinggung judul wisdom yang mau diletakkannya di hatinya. Boy Ibana bertahan. Sampai tadi ada apa namanya ini, Gua Singa yang bisa diangkat-angkat itu, yang dirong-dirong tadi itu, sampai dia tidak diganggu oleh si singa boneka kuning, gitu kira-kira ya. Ingat ya, Mekel pehamu itu, tapi ingat, kenapa Daniel bisa gitu? Sebab dia mau memikirkan dan menyimpan sampai mengkristal songo dia dan yajarhon ni ketika dia di Israel. Songo dia do ibana mempelajari siapa debata di dalam hidupnya. Oleh karena itu tadi kesaksiannya salah satu itu adong dari dok pernah hadisi. Molo lomo rohani debataki urupon nadoau. Raja pun sebenarnya raja
Dan lomorohana hona hukum ibana. Kalau kita baca kitab Daniel, raja pada kondisi tadi itu sebenarnya stresnya cocoknya dengan tadi pemerannya itu, tapi dia tadi stres itu don't know yang mesti habis dalam hatinya. Jangan sampai duluan rekaman daripada main muncul. Kan gitu ya dari sebagian itu. Kubereng doi. Tetapi ingat, kekuatan atau memori ini semua, the celebration ataupun the worship and the prayer natapat today, harus itulah yang mengkristal di bagasa pikiran muna. Sudah hamuaka ya nakon nami, murid-murid nami, supaya kita nanti mampu melewati setelah keluar dari sekolah, setelah tamat. Karena apa? Molo songonodo kemampuan muna. Saya sebagai pendeta boho berkata, sotung olohamu terpengaruh oleh psikolog atau siapapun yang menghina zamanmu sekarang, menyebut dirimu sebagai apa dibilang? Yang ada stroberinya apa dibilang? Strawberry generation. Itu aku bukan strawberry generation. 2, 3 ya. Naikkan nada dasarnya 5 pitch. 2, 3 ya. Aku. Unang panggol-panggol. Aku bukan. Bersambung dong. 2, 3 ya. Aku bukan strawberry. Ujago siya durian now. 2, 3 ya. Moladong na homo iterhutusu bolong. 2, 3 ya. Adong na lesbi husiku. Huribak. 2, 3 ya. Alai. 2, 3 ya. Semoga Tuhan memberikan wisdomnya tuau. Jam 8:20 boy pihak kamang kepala sekolah otik naik ada asapat 100. Oke. Masuklah fragmen keempat 21. Oke. Bagian atau acara nomor 21. Kalau bisa nanti bawa pulang ini simpan ya. Perlu doa. Belum tentu semua kamu jagoan atau depan nomor Natal. Boy-boy saja jago ya. Salomo and hikmat. Salomo and hikmat itu tadi sudah jelas di situ kan. Satu contoh dari kebijaksanaan Salomo itu adalah bagaimana dia menyelesaikan persoalan itu hanya dari respon dari wanita si jahat itu. Idok ibana si potong mai raja nami. Udah bela 2 aja. Itor tarboto madisi. Dari mana dia tahu itu? Itu adalah haris atau pemberian dari Yahweh. Jehovah Allah itu langsung kepada Salomo. Lalu bagaimana dengan kami sekarang amang? Ingat. Dengan kelahiran Yesus pada fragmen yang kelima. Itu teh. Dan bagi kue doi benar ribut telaki menang na suara ni borong-borong dong. Oke. Pada fragmen yang kelima, Yesus adalah manifestasi atau perwujudan kebijaksanaan, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Om Maida di Yohanes 3 ayat 16 apa katanya? Sama-sama kita mengucapkan 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh. Lalu di dalam praise and worship and celebrate and perayaan ataupun itu karnaval apapun namanya, tetapi ingat pesannya di sini. Kita belum masuk ke pesannya ya. Panitia berani atau memberanikan diri membuat ini sign in the light of wisdom. Dicoba-coba orang Naposonya sekarang membuat sign menjadi menyala. Gak ada itu. Menyala itu api. Unang Allah kamu murahan. Apa bahasa Indonesia sign? Bersinar itu rata-rata tidak akan pernah menyakiti. Tetapi kalau menyala, matutung do jabum benon nih. Unang tiru-tirui. Menyala bosku. Baik na pare makai depan ko do hoto.
Hampirnya kemarin dibuatkan di sini menyala una bersinar. Itu makanya lagu itu bersinar udah bersinar itu kan ada dibuat menyala. No menyala itu untuk api. Abangnya menyala itulah merjilam. No una menutung no ya itu merjilam friend. No sign in the light. Kalau sign yang biasa, sinar yang biasa sama cengonon, boy doi meredup. Jadi bisanya sign in the dark. Udah? Boy do nagabe sign, ini namanya signing. Kalau kata sifat dari ulaun kita ini adalah menyala, itu tadi yang negatifnya. Tapi ini signing menjadi sebuah sinar yang atau enak kidokon bersih. Sinar SMA 3 ini bisa redup bila terjadi frase B dari Amsal 1 ayat 7. Perasaannya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tadi yang fragmen 1, 2, 3, 4 sudah diterangkan apa yang disebut dengan takut akan Tuhan. Fear of God. Kata fear tidak pernah dipisahkan dengan God. Jadi ketika orang Kristen yang sudah percaya akan kelahiran Yesus bicara soal takut bukan kepada manusia tetapi tu debata. Ingat ya. Jadi takut akan Allah adalah aku menyembahnya sehingga kienang tu ibana. Ingat tamuda. Takut bukan seperti ke monster tetapi aku segan. Sama dengan Hamuna. Bisa-bisa aja kalau guru yang menyuruhmu latihan 3 kali seminggu. Jam 3 kita besok latihan ya. Kalau guru yang nyuruh, mungkin kau bisa alasan sakit aku bu. Lalu mama yang nelpon sang pelatih ya. Tapi kalau saya kandung, datanglah kau. Kalau kau nggak datang nggak semangat aku main. Pasti itu lebih mengikat daripada takut sama guru yang paling kill. Ada kalau guru killer, betul-betul killer. Bertobat mahamu mulai itu kamu killer. Alai mulai tua dingganon itu namanya tu disciples atau pembentukan. Ingat tidak ada. Lalu kalau dibilang takut akan Allah adalah itulah jawaban dari semua kata sambutan sinakingani. Termasuk dari ketua panitia, terlumur bisian kepala sekolah yang mengharapkan termasuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan asa berubah. Satu-satunya cara tuaka naung meruban doho naung dewasa asa boleh berubah adalah takut akan Allah. Itu maka dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi ada pernyataan yang negatif. Nah di bait tuhita ima. Tetapi orang bodoh menghina hikmah dan didikan. Inilah dia dasarnya. Lalu kata orang bodoh di sini bukanlah nggak pernah ranking 1. Orang bodoh adalah orang-orang yang mencoba dan betul-betul menghina didikan and apa tadi katanya? Wisdom, ya. Ini hikmah dan didikan. Semua kita di sini, baik guru, murid-murid, tenaga pendidik, doh kependidikan, doh stakeholder naroison nuaing, dangadong na boy mabay bertoba perdita boho, iya so moloso mabirau tu debata. Lalu kata berhikmat atau berwisdom di sini, kalau dikatakan sign in the light, bisanya sign in the dark apabila you dan aku tidak takut Tuhan debata. Alai mulu mabir au Tuhan debata, disitulah awal mula dari pengetahuan. Lalu nampaklah mulai dok sign sinar si boho. Sinarnya si kelas 9 betul 10 dong. 10. Sinarnya perliturgi itu semua sinar yang bukan di bahen-bahen. Kawenya signing, kawenya wisdom. Yang disebut orang berhikmah adalah ketika aku menyatakan bahwa boho itu SMA 3 sudah takut akan Tuhan, di Joloni ICP dia tetap takut akan Tuhan. Itu konsekuensinya. Ya, bagi hamuda akamang unang gabe gijang rohamuna ala ujago hamu marmusik. Mainkan itu sebagai your praise and your worship to debata. Ingat dah. Kalaupun nanti panitia dan urak kepengna mangaleon untuk membeli puding muna nang pola persoalan dah. Siat Tuhanima paima pujian.
Lalu konsekuensi dari seorang yang berwisdom dan menjadi atau become shining adalah ketika baik di depan manusia dan di depan Allah kupatuduhon biarku tu debata atau parsoboko. Lalu ketika berbicara wisdom di sido adong kibawa di bahasa Bata idok sahala. Sahala itu berdekatan dengan wisdom. Lalu mau lihat ma amang opat prahmeni sampai kepada kelahiran Yesus Roma museto di Purbadia di sahab pematuhita kembali dari Yeremia 33 Tuhan akan menuliskan titahnya Tauratnya di dalam hati kita masing-masing. Jadi dangadong bepola sebenarnya ikut tu siwoho menang na tu padidamunahu mangido tangiang doh pangajarion about wisdom boy do langsung tu debata songon si Salomo. Lalu bagian yang terakhir dari frase 1 dan frase 2 yang ada di Amsal 1 ayat 7 itu dipersonifikasi mamuse isedo si wisdom. Siapakah wisdom itu dan apa tugasnya? Nanti bisa kita lihat itu di pasal 8. Nanti dia akan dipersonifikasikan dengan the full woman and the burju woman. Nah, burju woman ini seorang wanita yang cantik yang mengajak orang di seluruh tempat asarap makata itu ibana. Adong mamuse wanita yang jahat tetap juga cantik, tetapi dia malah mengajak orang berselingkuh. Nanti Bapak Ibu akan anak kami bisa membacanya di kitab Amsal. Lalu si wisdom orang yang berhikmah akan berkata kepada temannya, seandainya adong Alkitab muna di pasal 8 demikian dibuat judulnya wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan pengertian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat tertinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu gerbang depan kota, pada jalan masuk ia dengan nyaring dan selanjutnya nama dok di sude. Setiap orang, setiap insan, setiap SDM yang ada di sini dilayakkan Tuhan memiliki wisdom yang darinya. Alani sudehi tadon waing diutus to celebrate and to publish pahebahebahon isedo Yesus di ngulumuna. Maka mari murid-murid sudehamu katakan apa yang menjadi tema kita 2-3 ya. Mari sama-sama mengucapkan bersinar dalam terang bisu 2-3 ya. Subtemanya ini bisa jadi ini seperti sombong banget. Alai lok masongonon. Mari kita baca subtemanya 2-3 ya. Ini bisa sombong kenapa? Jadi maksudmu nak moloswadong Natal ni SMA tolu gabedang bercahaya be. Melalui Natal SMA Negeri Tarutung kemuliaan Tuhan dengan kelahirannya menjadi cahaya dan sumber harapan bagi manusia. Seandainya tidak ada Natal SMA Negeri Tarutung, maka kemuliaan Tuhan dengan kelahirannya tidak menjadi cahaya, malah the sign of the dark dan sumber harapan bagi manusia. Betul baik. Tapi yang dimaksud oleh panitia menjadi beban kita adalah Natal ini songon didok niak kena tujuan tanak indison unang holan gabehira rutinitas. Tapi ingat, perubahan yang diinginkan oleh tema ini adalah kehadiran SMA 3 baik murid doh sude jajaran-jajaranna baik akan hudul di jolo online doh na solok-solok di pudi-pudi dia harus memancarkan dok indison menjadi cahaya 2-3 ya. Menjadi cahaya dan sumber harapan bagi manusia. Itu sebenarnya goal na tujulohian outcome kata Pak Ote tadi. Ale adong depedisi the fruit of maneksoi buah yang diinginkan dari Natal kita adalah
ketika orang lain melihatku, maka damai ni natalih, maka cahaya of wisdom ni debata di bereng jol mama di joiku. Bukan cahaya manusia yang beringas si godang gaya berek kamu juga ke guru-gurui dongam muna ni lebung munai dame do bohina menang perbeda bereng. Semoga Allah, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan wisdom yang darinya. Tuson, 2, 3 ya. Semua anak-anak kami katakan sekali lagi temanya sakoko ni kokona. 2, 3 ya. Amin, kita berdoa.